Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Rahmatullah, NIM 419331148. Saya dari kelas G Kampus Mengajar Angkatan 2 dengan mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis IT dengan dosen pengampu Ibu Ade Andriani SPD MPD. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian pengembangan. Nah, kita lanjut. Nah, dalam penelitian pengembangan ini ada beberapa bagian yang nantinya akan saya bahas. Lebih tepatnya itu nanti ada 7 bagian. Yang pertama yaitu sudah tentu pendahuluan sebagai pengantar dari penelitian pengembangan ini. Yang kedua, saya akan membahas tentang penelitian pengembangan itu sendiri. Dan ketiga, proses pengembangan itu sendiri. Yang keempat, model-model pengembangan. Yang kelima itu model Tiaga Rajan atau 4D models yang juga disebut sebagai model 4D. Yang keenam itu model EDI, dan yang terakhir itu yang ketujuh adalah kualitas dari bahan ajar itu sendiri. Nah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan sebagai pengantar dari materi pengembangan ini. Nah, jadi salah satu faktor penyebab berkurangnya kualitas proses belajar adalah perangkat pembelajaran yang berupa media, buku, modul, LKPD ataupun RPP yang tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam hal ini penerapan model pendekatan pembelajaran ataupun strategi pembelajaran yang masih monoton dan belum tepat untuk mencapai tujuan instruksional pembelajaran merupakan salah satu juga faktor penyebab berkurangnya kualitas proses belajar itu sendiri. Nah, jadi pada akhirnya diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbarui perangkat tersebut dengan berbagai inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan berbagai teknologi kekinian. Nah, jadi berdasarkan uraian sebelumnya, maka sangat penting untuk mengembangkan suatu bahan ajar yang bersifat inovatif, kekinian, terintegrasi dengan teknologi komputer. Nah, di mana dengan bahan ajar ini diyakini dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemandirian belajar siswa. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian pengembangan. Nah, dalam penelitian pengembangan ini terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, yang pertama adalah prinsip relevansi. Nah, menurut KBBI, relevansi artinya adalah berkaitan ataupun mengait, bersangkut paut. Nah, artinya di sini pada prinsip ini materi yang diulas itu harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, tidak boleh melenceng dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah prinsip konsistensi. Nah, dalam KBBI sendiri, konsistensi itu berarti ketetapan ataupun kemantapan dalam bertindak. Nah, jadi dalam artian prinsip konsistensi ini merupakan ketetapan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan isi bahan belajar. Nah, sudah jelas dalam hal ini misalkan terdapat 3 ataupun 2 tujuan pembelajaran, maka ini harus dikembangkan fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Nah, kemudian ada prinsip kecukupan. Nah, isi bahan pada prinsip ini, proses pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan prinsip ini. Kenapa? Karena di prinsip isi bahan ajar ini harus diulas meliputi semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, kemudian pembahasan ini juga tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh juga terlalu singkat. Kemudian kita masuk ke proses dari pengembangan. Nah, proses pengembangan. Nah, dalam hal ini penelitian dan pengembangan idealnya bermula dari kebutuhan terhadap suatu produk. Nah, sementara produk itu yang dibutuhkan belum tersedia atau sudah tersedia tapi belum optimal, sehingga jika digunakan belum tersedia tetapi belum optimal. Nah, dalam artian di sini produk yang sudah ada itu belum optimal. Nah, jika digunakan untuk memecahkan masalah, maka atas dasar ini diperlukan suatu proses pembuatan suatu produk baru yang nantinya dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Nah,
Penelitian pengembangan ini merupakan strategi dalam mengembangkan suatu produk baru ataupun menyempurnakan produk yang telah ada melalui prosedur sistematik mulai dari tahap merancang, membuat, dan mengevaluasi dalam rangka memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang model-model pengembangan. Yang pertama itu ada model namanya, dalam hal ini ada beberapa model pengembangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu media. Misalnya saja itu model EDI, yaitu analisis, desain, develop, implement, dan evaluasi. Nah, dalam hal ini dalam model EDI ini kita mengevaluasi, terus kita mendesainnya sedemikian rupa sehingga nantinya akan di akhir penghujung langkah ini kita akan mengevaluasinya. Kemudian ada namanya model Thiagarajan atau 4D, yaitu define, decide, develop, dan disseminate. Yang ketiga ada model ASUR, yaitu kita pertama analisis pembelajaran, terus subjektif, dan menyeleksi instruksi, metode instruksi, media ataupun material. Kemudian yang keempat ada model Hanafin dan PEC. Kemudian yang kelima ada model PSSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang keenam itu ada model CAM. Yang ketujuh itu ada namanya model Dick and Carrier. Kesemua model itu saling memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Maka dari itu kita perlu menanamkan ataupun mencoba beberapa model yang nantinya akan kita gunakan dalam prinsip pengembangan ini. Terus kemudian kita lanjut ke model Thiagarajan 4D model. Nah, dalam model ini, dalam model Thiagarajan ini diperlukan beberapa fase yang akan dilakukan dalam model ini. Yang pertama yaitu fase define atau pendefinisian. Nah, langkah pertama kita itu harus menganalisis awal dan akhir. Kemudian kita juga harus menganalisis siswanya, langkah keduanya. Langkah ketiga itu kita harus menganalisis tugasnya itu bagaimanakah, apakah sudah baik atau belum. Langkah keempat itu kita harus menganalisis konsepnya. Nah, bagaimana konsepnya, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Yang terakhir adalah langkah kelima dalam tahap fase pendefinisian ini adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Sudah jelas dalam kegiatan pembelajaran kita harus, sebagai seorang guru yang baik, kita harus menetapkan tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua itu ada namanya fase desain atau perancangan. Nah, langkah pertama itu kita harus menyusun kriteria referensi tes. Nah, langkah kedua kita harus pemilihan media. Nah, medianya itu yang bagaimana yang cocok, apakah media pembelajaran berbasis digital, media lain, dan sebagainya. Kemudian langkah ketiga kita harus juga pemilihan format. Langkah keempat kita harus juga mendesain awal. Kemudian tahap fase ketiga yaitu develop, yaitu pengembangan. Nah, langkah pertama sudah pasti kita akan melakukan penilaian ahli oleh orang yang berpengalaman. Yang kedua, kita akan melakukan uji pengembangan. Nah, setelah kita melakukan penilaian ahli, maka kita harus juga mengadakan uji pengembangan terhadap sesuatu yang sudah kita buat itu. Kemudian di fase keempat kita masuk disseminate, yang artinya penyebaran. Nah, langkah pertama itu kita harus memvalidasikan testing, yang artinya kita harus validasi tesnya. Kemudian kita harus packing. Nah, langkah keduanya kita harus meng-packingnya. Kemudian langkah ketiga kita diffusing dan adapting. Nah, kemudian kita lanjut ke kelima yaitu model EDI. Nah, model EDI ini merupakan
salah satu model yang sangat baik. Kenapa? Karena model ini sering digunakan oleh pengembang bahan ajar, di mana model ini pada awalnya itu dikenalkan oleh Reiser dan Molenda pada tahun 1990. Nah, dalam hal ini, model pengembangan ini terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama kita harus menganalisis, kemudian tahapan kedua itu mendesain, yang ketiga itu tahapannya mengembangkan, yang keempat adalah mengimplementasikan, dan terakhir adalah kita harus juga mengevaluasinya. Nah, dalam tahap analisis ini diperlukan ada beberapa hal yang harus dilakukan pada tahap ini, dalam tahap menganalisis dalam model EDI ini. Yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah yang terjadi pada siswa. Kemudian kita juga harus menetapkan tujuan pembelajaran. Sudah jelas sebelumnya, kita dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita harus menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kita harus juga mengidentifikasi knowledge, pengetahuan ataupun keterampilan siswa. Yang keempat, kita harus menganalisis lingkungan belajar siswa. Nah, kemudian tahap kedua itu adalah kita mendesain. Nah, ada beberapa proses yang harus dilalui pada tahap mendesain ini. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran, sama seperti tahap menganalisis. Berarti ini merupakan keberlanjutan dari tahap menganalisis. Kemudian kita juga harus merancang rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran itu juga kita harus buat dalam tahap mendesain ini. Tujuannya apa? Supaya kegiatan pembelajaran itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, kita harus memilih media. Nah, sama seperti sebelumnya di model pembelajaran sebelumnya, media ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena media ini dapat menjadi pendukung dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, kita harus merancang perangkat yang diperlukan. Nah, yang kelima, kita harus merancang materinya. Setelah kita merancang perangkatnya, lalu kita merancang materi bahan ajarnya. Kemudian kita terakhir dalam tahap mendesain ini adalah mengembangkan alat evaluasi. Nah, kemudian di model EDI ini tahap ketiga itu mengembangkan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada tahap pengembangan ini, yaitu yang pertama, kita harus mempersiapkan bahan ajar. Yang kedua, kita harus juga merencanakan rangkaian proses belajar. Yang ketiga, kita juga harus merencanakan sistem penyampaian. Yang keempat, kita harus memilih dan memilah bahan ajar. Yang kelima, kita harus mengembangkan rencana pembelajaran. Yang keenam, kita juga harus memvalidasi rancangan pembelajaran. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu mengimplementasikan. Nah, setelah kita mengembangkan bahan ajar, mempersiapkan dalam model EDI ini, maka kita harus juga mengimplementasikannya. Nah, tahap ini dilakukan dengan tujuan bahwa untuk melakukan sesuatu uji coba terhadap suatu produk yang telah dihasilkan pada tahap pengembangan. Nah, di mana pada proses uji coba ini dilakukan dengan one group pretest post test. Nah, jadi dalam tahap pengimplementasian ini kita menggunakan pretest dan post test. Yang kelima dalam tahap model ini adalah tahap terakhir, yaitu mengevaluasi. Nah, tahap evaluasi yang harus kita lakukan adalah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif ini dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau hari-hari sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan jika kegiatan belajar selesai secara keseluruhan. Kemudian evaluasi ini dapat dilakukan pada akhir semester, di mana evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kompetensi akhir siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas dari bahan ajar. Nah, bagaimana kualitas dari bahan ajar itu sendiri? Nah, kualitas bahan ajar itu sendiri ada beberapa indikator untuk menentukan kualitas dalam bahan ajar. Yang pertama yaitu validitas. Nah, validitas ini terbagi menjadi dua, validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi adalah
validitas yang menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan didasarkan pada kurikulum ataupun pada rasional teoretik yang kuat, sedangkan validitas konstruk itu menunjukkan konsistensinya, konsistensi internalnya antara komponen-komponen perangkat yang ada. Kemudian yang kedua itu adalah kepraktisannya. Nah, indikator kepraktisan. Nah, bagaimana indikator kepraktisan ini? Dalam hal ini perlu suatu perangkat yang dikembangkan dikatakan praktis jika memenuhi indikator yang ditetapkan sebagai berikut. Misalnya saja penilaian pakar atau ahli dinyatakan tanpa revisi. Kemudian respon siswa minimal pada kategori baik. Artinya dalam tahap ini respon siswa itu harus baik, tidak boleh cukup. Kemudian ada juga yang namanya fakta, perangkat telah diuji coba. Nah, dalam hal ini kita harus juga perangkat yang telah kita kembangkan tadinya harus dilakukan uji coba. Kemudian yang ketiga itu ada keefektifan, indikator keefektifan bahan ajar itu sendiri. Yang pertama, kriteria keefektifannya adalah ketuntasan belajar siswa secara klasikal. Yang kedua, aktivitas siswa berada pada kategori ideal. Nah, yang ketiga itu minimal 80% respon positif dari siswa. Nah, jadi mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan pada materi pengembangan bahan ajar ini. Penelitian pengembangan ini lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.